Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Raihan Malik Rahman dari Kelas Arsitektur 2003. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngajarin gimana sih caranya gunain MS Project. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih, apa sih MS Project itu? Nah, jadi MS Project itu singkatnya adalah sebuah software untuk manajemen proyek yang dibuat oleh Microsoft. Nah, jadi fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu untuk membantu kita merencanakan, mengelola, dan melacak jalannya suatu proyek dari awal sampai selesai. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bikin tutorial gimana caranya gunain software MS Project ini. Nah, jadi kita mau ngelihat Gantt chart dan juga network planning dari hasil outputnya gitu. Jadi langsung aja, yang pertama kalian buka dulu MS Project-nya. Oke, kalau udah dibuka, pertama kita ke project. Kita pengen setting kapan proyek kita tuh mulai gitu kan. Oke, kita klik di project information, kemudian kita klik yang start date. Nah, misalkan kita mulai di tanggal 1, kita mulai di tanggal 4 hari Senin. Jadi 4 Mei 2006. Oke, kita oke aja. Sebenarnya bisa kalian pilih bisa project start sama project finish date. Tapi kali ini aku pilihnya project start date. Oke, kita klik oke. Oke, jika sudah Oke, selanjutnya kalau misalkan kita udah setting kapan proyek kita mulai, kita langsung next aja ke gimana sih cara nentuin supaya hari Sabtu ini kita tetap kerja, nggak libur. Nah, kita ke change working time. Nah, di sini kan untuk hari Sabtu ini di labelnya itu libur ya, karena kan kita ingin supaya hari Sabtu tetap kerja. Nah, jadi gimana caranya? Oke, kita ke works week. Nah, kemudian kita klik details. Nah, kita pilih mau hari apa. Nah, kita kan mau hari Sabtu. Oke, kita pilih Sabtu. Kemudian set days. Nah, kita masukin jamnya. Kita masukin misalkan 8 sampai 12. Kemudian 13 sampai 17. Oke. Setelah kita setting, kita klik oke. Nah, kemudian gimana sih cara setting supaya hari libur di hari-hari tanggal merah itu kita setting libur. Nah, caranya itu kita ke ini, kita pilih nih. Nah, untuk ini aku udah siapin tanggal liburnya. Jadi di tanggal 1 bulan Mei itu ada hari buruh nasional. Oke, kita klik aja di tanggalnya. Nah, ini kan kita namain. Nah, ini bakalan jadi merah, berarti tandanya udah berhasil. Oke, lanjut ke hari-hari berikutnya. Kalian masukin aja daftar-daftar yang sekiranya sebuah proyek itu bakalan libur. Nah, case ini aku pilih beberapa, jadi langsung aja kita masukin semuanya. Yang terakhir adalah 17 Agustus itu HUT RI. HUT RI.
Oke, oke, kita udah selesai setting hari libur, lanjut klik oke. Nah, kita udah setting semua hari libur dan kapan ada tanggal merah. Oke, setelah kalian udah setting kapan hari libur dan juga tanggal merah, nah nextnya kita bakalan bikin WBS-nya atau work breakdown structure-nya. Nah, untuk itu kalian bisa copy file dari Excel atau kalian juga bisa bikin di sini. Tapi saranku kalian lebih baik bikin di Excel ya. Tapi kalau misalkan kalian belum ada Excel, ya udah nggak apa-apa kalian buat di sini. Jadi aku mau copy dari Excel. Jadi yang pertama aku mau nulis dulu apa sih proyeknya ini. Nah, aku bakal tulis kerjaan stasiun radio Persada FM. Oke. Udah. Aku bakalan warnain ini sama di bold. Dan juga fontnya aku ganti. Oke. Nah, kalau udah kalian pilih file Excel kalian yang mau kalian copy. Nah, ini kalian copy WBS-nya dari pekerjaan persiapan. Oke, kita copy. Oke, Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Oke. Nah, bisa dilihat ini udah di copy semua. Nah, kalau udah kita ganti warnanya biar sama. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang waktunya kita ngelompokin setiap pekerjaannya, item pekerjaannya. Gimana caranya? Nah, untuk pekerjaan yang pertama ini kan ini kayak judulnya proyeknya, jadi kita select semua dari atas sampai bawah sampai benar-benar terakhir. Nah, kemudian kita klik yang ini adalah indent, kita klik. Nah, pekerjaannya udah terkelompok gini, udah ada tanda yang kecil ini. Oke, berarti ini udah berhasil, udah kita indent. Oke, selanjutnya kita kelompokin lagi nih, kan tadi udah judulnya, sekarang per sub pekerjaannya kita select lagi semuanya, kemudian kita indent lagi. Nah, begitupun sampai setiap ada anak pekerjaan, nah kalian indent semuanya tuh. Oke, sekarang kita indent semuanya. Nah, sama juga, jadi di setiap ada ini kan berarti ada di bawah itu beda warna, berarti ada pekerjaan itu, berarti kita indent lagi. Setiap yang gak ada warnanya kita indent. Jadi intinya kita indent per warna gitu ya guys. Sepertinya udah semua kita indent pekerjaannya. Nah, oke, jadi langkah selanjutnya kalau misalkan udah di indent, udah dikelompokin, kita bikin supaya project ini auto schedule. Jadi kita select semuanya sampai benar-benar bawah. Oke, pas. Nah, kita klik auto schedule di sini. Oke, udah beres. Udah auto schedule, sekarang kita masukin durasi dari pekerjaannya sesuai dengan data yang kalian udah siapin. Nah, untuk case ini aku udah siapin di kurva aku. Jadi ini udah ada datanya, durasi per minggunya. Jadi aku pakai mingguan. Jadi kalau kalian udah ada, tinggal dipindahin aja ke sini, bisa di copy juga. Oke, langsung aja kita pindahin. Nah, oke, jadi aku udah selesai nih. Nah, hitungin dari durasi, pindah-pindahin dari Excel ke sini. Kita udah bisa lihat di sini udah ada durasinya. Nah, nextnya itu yang paling penting di sini kita masukin predecessornya ya teman-teman. Nah, jadi
predecessor ini kayak penentu dari jalannya suatu proyek. Jadi misalkan apakah pekerjaan ini bisa dikerjakan setelah ini, atau misalkan dia bisa dikerjain bareng-bareng atau gimana. Nah, jadi tergantung dari predecessor yang ini. Jadi pertama, untuk pekerjaan lokasi kita nggak isi karena dia nggak harus nunggu apa-apa, jadi dia yang pertama banget, jadi nggak usah kita isi. Kemudian yang kedua, kita isi untuk pembuatan nama proyek, kita isi dari si yang kan dia kan bisa dilakukan setelah pemberisian lokasi. Jadi kita klik pekerjaan yang nomor 3 FS, enter. Nah, jadi di barnya bakal berubah. Jadi kalau kalian ngetik FS, kalian itu artinya finish to start, berarti pekerjaannya bisa dilakukan setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Nah, jadi bisa diedit juga di sini kalau kalian mau. Ada beberapa pilihan di predecessor, kemudian di sini ini ada pilihannya, ada start to start, finish to start, start to start, finish to finish, start to finish. Nah, jadi disesuaikan sesuai dengan pekerjaannya, apakah bisa paralel, kalian bisa ngelakuin suatu pekerjaan barengan, jadi durasi pekerjaan semua proyeknya itu bisa lebih cepat. Nah, jadi aku bakalan ngisi dulu untuk predecessornya. Nah, kemudian pembuangan ball plank kita klik di 3 fs. Nah, untuk direksi create gudang bisa dilakukan setelah pekerjaan yang pekerjaan lokasi selesai dimulai, berarti kita klik A3S. Nah, bisa dilihat di Gantt chart-nya ada tanda panah, jadi dia bisa dimulai barengan saat pemberisian lokasi. Sebenarnya ball plank juga bisa ya, jadi kita ganti aja 3SS. Oke. Nah, begitu juga dari kita isi dari atas sampai pekerjaan terakhir kayak gitu ya guys. Oke, lanjut kita isi. Oke, jadi aku udah baru aja kelar ngisiin predecessor ini, banyak banget, ada 185 item pekerjaan dan isinya itu bisa kita lihat di sini ada yang langsung FS, ada yang FF, ada yang SS. Jadi tergantung logika pekerjaan juga ya. Jadi misalkan sekiranya bisa diparalelin dengan pekerjaan lain, kita paralelkan. Nah, jadi kalau misalkan udah ditaruh predecessor, nanti untuk bar chartnya bakalan muncul ya di sini. Nah, di sini ada bar chartnya, cuman aku belum taruh in resource name, jadi masih nggak ada. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah ada. Nah, jadi kalau kalian mau ngelihat jalur kritisnya, kita ke Gantt chart format. Nah, ini ada critical task, tinggal dipencet aja. Nah, ini udah ada langsung merah-merah, ini jalur kritisnya. Nah, kalau misalkan kalian mau ngeliat network planning, kalian bisa ke menu task, terus ke yang ini kalian pilih yang network diagram. Nah, ini ada. Nah, ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, yang merah ini jalur kritis ya. Nah, ini jadi di sini. Untuk balik lagi pencet aja ini. Nanti balik seperti ini lagi. Nah, kurang lebih itu sih. Nah, yang terakhir sebelum aku tutup, gimana sih cara ngeplot atau ngeprint jadiin PDF? Nah, kalian tinggal klik aja di keyboard kalian, Ctrl P. Oke, nah ini bakalan langsung ke menu settings, kalian pilihlah kertas kalian mau apa. Untuk aku di sini A3 landscape. Nah, ini pilih yang entire project. Nah, ini udah langsung jadi. Tapi ini
dibagi-bagi karena ini kan banyak ya item pekerjaannya, jadi dibagi-bagi beberapa halaman. Nah ini untuk yang bar chart, kalau yang untuk network Gantt chart kalau untuk yang network diagramnya, sama control P juga. Nah ini nanti tinggal dipilih untuk A3. Untuk aku kali ini A3 entire project. Nah ini kan karena banyak banget ya, nah jadi kalian bisa setting di page setup ini, bisa diatur mau berapa persen, misalkan 50. Nah ini jadi nggak terlalu banyak. Tuh, jadi kalian tinggal print, klik aja print, nanti langsung ke sini. Itu ya teman-teman caranya. Jangan lupa kalian save project kalian kalau misalkan kalian mau exit, jadi jangan lupa di save, Ctrl S. Oke. Ya mungkin itu aja video tutorial cara gunain MS Project-nya dari aku, kurang lebih seperti ini. Jadi kalian yang penting itu setting tanggal mulai proyeknya, terus setting hari libur, sama setting tanggal merah, sama masukin WBS, terus di indent jangan lupa, dan masukin predecessor. Nah itu penting supaya pekerjaannya bisa paralel. Dan juga jangan lupa di auto schedule untuk semua pekerjaannya. Oke, mungkin itu aja video yang tutorial yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.